Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Imas Kartika Algamar, NIM 2011094. Saya berasal dari kelas PAI 2C, Institut Agama Islam Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan hadis tentang pendidikan keluarga pada mata kuliah hadis pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Rafiq Anwar, SPDI, MPD. Baiklah, kita langsung masuk ke materi tersebut. A. Hadis tentang pendidikan keluarga. Pendidikan keluarga mencakup seluruh aspek dan melibatkan semua anggota keluarga mulai dari bapak, ibu, dan anak-anak tersebut. Namun, yang lebih penting adalah pendidikan itu wajib diberikan orang tua atau orang dewasa kepada anak-anaknya untuk menjadi lebih baik lagi. Kesemuanya adalah termasuk generasi umat yang menjadi tempat bertumpu harapan kita untuk dapat mengembalikan kesatuan umat seutuhnya. Hadis-hadis pendidikan di bawah ini adalah sebagian dari nasihat Bapak Pendidikan Umat Islam Nabi Muhammad SAW, diantaranya 1. Hadis tentang berbakti kepada ibu dan bapak. Hadis tersebut yang artinya dari Abu Hurairah RA berkata, ada seorang laki-laki menghadap kepada Rasulullah SAW, lalu ia berkata, saya berjanji kepada engkau, wahai Rasulullah, untuk berhijrah dan berjuang agar mendapatkan pahala dari Allah. Beliau bersabda, apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya masih. Beliau bersabda pula, pulanglah kamu kepada kedua orang tuamu dan dampingilah keduanya dengan baik. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu hadis tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Hadis tersebut berbunyi yang artinya Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa pada suatu kali datanglah Hindun binti Utbah, yaitu istri Abu Sufyan, menemani Rasulullah SAW seraya berkata, hai Rasulullah, Abu Sufyan itu ialah laki-laki yang kikir, sehingga tidak diberinya saya nafkah yang memadai untukku, kecuali hanya dengan mengambil hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah saya berdosa dengan begitu? Jawab beliau, ambillah sebagian hartanya itu dengan niat sebaik secukupnya, yaitu untukmu dan anak-anakmu. Muttafaqun alaihi. B. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pendidikan dalam keluarga. Firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naraw wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ilazu sida'un laya sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
C. Konsep pendidikan kontemporer. Sesuai dengan penjelasan hadis-hadis di atas, maka dapat kita ambil beberapa konsep pendidikan kontemporer yang sesuai dengan hadis-hadis tentang pendidikan keluarga. Di antaranya seperti penjelasan di bawah ini. Pendidikan tentang berbakti kepada orang tua. Menghormati dan bersikap santun kepada orang tua diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rasa hormat dan santun tidak boleh berkurang, kendati pun berbeda agama dengan orang tua itu ibu atau bapak. Cara berbakti kepada kedua orang tua, ibu dan bapak diantaranya: 1. Bersikap sopan santun, berkata lembah lembut yang menyejukkan hati keduanya. 2. Perlihatkanlah muka yang jernih bila berhadapan dengan keduanya. 3. Berilah keperluan hidupnya dengan layak. 4. Tempatkan keduanya pada tempat rumah yang layak. A. Pendidikan tentang tanggung jawab kepala rumah tangga. Seorang ayah mempunyai tugas dan kewajiban terhadap anaknya, yaitu mengurus segala hajat dan keperluan mereka manakala membutuhkan. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya dari Abu Mas'ud Badri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW bersabda, apabila seorang laki-laki memberikan nafkah kepada keluarganya dengan rela, maka yang demikian itu suatu sedekah baginya. Hadis riwayat muttafaqun alaihi. B. Hadis tentang tugas-tugas istri dan ibu. Tugas-tugas istri ialah fardu ain. Tugas seorang ibu yang paling utama adalah melahirkan, menyusui, hingga membesarkan anak. Setelah melahirkan, peran ibu sangat dibutuhkan oleh bayi, yaitu pemberian ASI yang cukup, yakni sebagaimana dilukiskan dalam sebuah syair yang artinya, jiwa bagaikan bayi mungil, jika engkau biarkan menyusu, cenderung untuk menyusu hingga dewasa, dan andaikan engkau sapi, niscaya dia akan tersapi. C. Pendidikan terhadap anak. Pendidikan hadis tentang pendidikan terhadap anak di atas mengandung pengertian yang sangat dalam dan bermakna luas, lagi mencakup pembahasan yang dimaksud, yakni 1. Pembahasan tentang kedudukan ibadah dan pengaruhnya sangat besar terhadap pendidikan. 2. Hadis di atas memberi petunjuk dan mengandung hikmah serta tujuan yang sangat dalam. D. Analisa tentang konsep Islam dalam pendidikan keluarga. Keluarga merupakan batu bata dalam bangunan bangsa. Satu bangsa terdiri dari kumpulan keluarga. Bangsa itu akan lemah bila rumah tangga itu rapuh dan lemah. Oleh sebab itu, setiap komponen dalam keluarga memiliki peran penting. Dalam ajaran agama Islam, anak adalah amanah Allah. Amanat wajib dipertanggungjawabkan. Allah memerintahkan, jagalah dirimu dan keluargamu dan dari siksaan neraka. Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Harta dan anak-anak merupakan perhiasan kehidupan dunia. Uraian di atas menegaskan bahwa 1. Wajib bagi orang tua menyelenggarakan pendidikan dalam rumah tangganya. 2. Kewajiban itu wajar atau natural karena Allah menciptakan orang tua yang bersifat mencintai anaknya. Agama Islam secara jelas mengingatkan para orang tua untuk berhati-hati dalam memberikan pola asuh dan memberikan pembinaan keluarga sakinah seperti yang termaksud
dalam Al-Quran surat Al-Luqman ayat 12-19. Dan apabila kita kaji isi ayat di atas, maka kita akan menemukan beberapa poin penting. Di antaranya adalah 1. Pembinaan jiwa orang tua. 2. Pembinaan tauhid kepada anak. 3. Pembinaan akidah kepada anak. 4. Pembinaan sosial pada anak. Jadi, dapat kita simpulkan hadis tentang pendidikan keluarga yaitu adalah pendidikan keluarga adalah usaha sadar yang dilakukan orang tua karena mereka pada umumnya merasa terpanggil atau secara naluriah untuk membimbing, mengarahkan, membekali, dan mengembangkan pengetahuan, nilai, dan keterampilan bagi putra-putri mereka sehingga mampu menghadapi tantangan hidup di masa yang akan datang. Dasar pendidikan keluarga sebagaimana dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat 6 yang mempunyai pengertian bahwa pentingnya membina keluarga agar terhindar dari siksaan api neraka, tidak hanya semata-mata diartikan api neraka yang menyedihkan, merugikan, dan merusak citra pribadi seseorang. Tujuan pendidikan orang tua kepada anaknya adalah memberikan dasar pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, tata cara bergaul yang baik terhadap lingkungan sekitarnya, dasar pendidikan, pembentukan kebiasaan, dan dasar pendidikan kewarganegaraan. Metode yang digunakan dalam pendidikan keluarga adalah dengan menerapkan kedisiplinan. Disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan akan keputusan pemerintah atau peraturan yang berlaku. Beberapa aspek dalam pendidikan tersebut adalah pendidikan ibadah, khususnya pendidikan sholat, pokok-pokok agama Islam, dan membaca Al-Quran, pendidikan akhlakul karimah, dan pendidikan akidah Islamiyah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.